Shalom Elohim, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua, teman-teman semua sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saya percaya apapun Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dan biarlah itu menjadi berkat besar bagi semua pemirsa ya yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Dan hari ini puji Tuhan kita berjumpa dengan seorang ibu bernama Lucy Margareta. Kesaksian beliau ini sungguh sangat unik dan menarik buat kita simak bagaimana ceritanya karena beliau dahulu berasal dari keluarga yang ateis, lalu beliau sempat menjadi muslim, bahkan taat ya, sangat ketat dalam beragama, lalu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pengikut Yesus. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Hai semuanya, saya sedang berada di Bukit Sibea-bea di Pulau Samosir. Tepatnya ini di tempat patung Tuhan Yesus tertinggi di seluruh dunia dengan ketinggian mencapai 61 meter. Puji Tuhan saya bisa ada di sini ya, berkat kemurahan hati Tuhan. Oke, ya saat ini saya ingin kesaksian ya, bagaimana pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya. Ya, jadi bermula ceritanya saya itu dilahirkan ya atau berada di lingkungan keluarga yang memang tidak percaya akan Tuhan. Kedua orang tua saya tidak percaya Tuhan, kedua orang tua saya adalah orang tua yang ateis dan saya tidak diperbolehkan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, dengan asuhan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan juga dengan contoh-contoh kehidupan kedua orang tua saya yang tidak benar seperti itu, saya tumbuh dan dewasa di keluarga yang seperti itu. Dan suatu malam ketika itu, waktu saya masih duduk di bangku SMP, saya pernah bermimpi, saudara. Ya, jadi mimpinya itu di kanan kiri papa saya itu ada sesosok orang yang berjubah dengan pakaian warna hitam dan itu membawa papa saya berjalan menuju ke neraka. Sedangkan di sisi kanan kiri saya itu saya ditemani dengan sesosok orang yang berjubah putih ya, itu menuju ke surga. Nah, otomatis saya melihat dalam mimpi itu papa saya dibawa ke neraka, saya tidak terima dan saya dalam mimpi itu saya berteriak keras agar papa saya selamat. Saya memanggil papa saya, "Papa, papa, 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 kamu salah jalan." Saya bilang seperti itu, tetapi papa saya tidak menghiraukan saya dan dia terus berjalan menuju ke neraka. Nah, dari situ keesokan harinya sempat saya bicara dengan papa saya ceritakan bahwa semalam saya memimpikan papa, ya, papa masuk neraka dan saya yang tidak mengerti apa-apa waktu itu ya, saya cuma nyeletuk ke papa saya bilang, "Kamu bertobat Pak, biar tidak masuk neraka." Nah, tapi papa saya yang notabene memang orang tidak percaya, dia hanya ketawa aja mendengarkan saya bercerita. Nah, dari situ ya, karena didikan saya juga didikan orang yang tidak percaya Tuhan ya, saya juga jatuh ke dalam pergaulan bebas akhirnya, juga jatuh dalam berbagai dosa, dan juga akhirnya dari teman-teman saya juga akhirnya sempat masuk ke agama seberang. Nah, lanjut berganti tahun ya, di tahun 2021. Nah, di situ saya mengalami musibah yang begitu besar ya, di mana kakak saya meninggal, dapat 20 hari mama saya meninggal, dapat 20 hari papa saya meninggal. Nah, itu saya benar-benar syok di situ, tetapi ada suatu keajaiban, sesuatu yang terjadi ya. Jadi papa saya yang terakhir meninggalnya. Nah, di waktu keadaan papa saya yang boleh dikatakan waktu itu sudah mau meninggal ya di pembaringannya, saya tiba-tiba berbicara dengan papa saya. Saya bilang seperti ini, "Papa, kamu harus bertobat.
saat ini juga kamu harus bertobat, kamu harus percaya Tuhan Yesus kalau kamu mau selamat. Kalau tidak, kamu sekarang jalan ke neraka. Saya bilang dengan sontaknya seperti itu. Padahal waktu itu saya ini tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi malam itu saya bisa berbicara seperti itu kepada papa saya. Saya berteriak-teriak, saya menangis di situ agar papa saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan selamat. Dan akhirnya papa saya meninggal. Selepas kejadian papa saya meninggal, ya, saya teringat flashback mimpi saya yang dahulu. Saya teringat, terngiang-ngiang kembali. Akhirnya saya sempat berpikir, apakah benar surga yang benar itu adalah surga Tuhan Yesus yang saya teriakkan dalam mimpi saya kepada papa saya, dan itu terjadi di tahun 2021 di mana papa saya akan meninggal. Saya berteriak dengan kencang bahwa papa harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sempat berpikir seperti itu. Dan dalam kebingungan saya, ya, kesetresan saya waktu itu yang karena sudah ditinggal semua oleh anggota keluarga saya, tinggal saya satu-satunya. Saya berdoa kepada Tuhan, ya. Saya bilang seperti ini, Tuhan, kalau memang benar Engkau adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Engkau, Tuhan yang benar, tolong saya, tolong tunjukkan kepada saya bahwa Engkau adalah Tuhan. Saya bilang seperti itu. Dan waktu itu Tuhan berbicara kepada saya, dia bilang seperti ini, kamu baca Mazmur 27. Saya yang sama sekali tidak mengenal kekristenan, ya, saya tidak pernah baca Alkitab, pegang pun saya tidak pernah, saya nggak ngerti caranya baca Alkitab, tapi Tuhan berbicara, bacalah Mazmur 27. Saya akhirnya googling di situ, saya buka, dan saya di situ menemukan sebuah ayat yang berkata bahwa sekalipun ayahmu dan ibumu pergi meninggalkanmu, tetapi Tuhan Allah datang menyambutmu. Di situ saya menangis, akan-akan Tuhan mengerti keadaan saya waktu itu yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu saya, seperti itu. Dan tidak berhenti, saat itu juga saya belum puas dengan Tuhan. Ya, beberapa hari kemudian saya berbicara lagi begini kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang benar memang Engkau Tuhan Yesus, tolong berbicara sekali lagi kepada saya. Saya ingin tahu itu benar-benar Engkau. Dan saudara, waktu itu, ya, di depan saya ada sebuah radio. Dan setelah saya berdoa seperti itu saya langsung memutar radio dengan refleksnya saya, ya. Dan sontak saya terkaget-kaget, saudara, karena saya memutar radio itu, tiba-tiba radio itu mengeluarkan suara, sekalipun ayahmu dan ibumu pergi meninggalkanmu, tetapi Tuhan Allahmu datang menyambutmu. Saya langsung nangis tersungkur di kaki Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, ini memang benar Engkau. Saya percaya kepada Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Karena ini buat saya suatu keajaiban, dan ini bukan kebetulan. Ini memang Tuhan yang berbicara kepada saya, dan Tuhan yang mau memanggil saya. Dia mau menyatakan dirinya kepada saya. Saya sangat bersyukur, ya, karena Tuhan begitu baik pada saya. Tuhan mau menyatakan dirinya, Tuhan mau memungut saya yang penuh dengan dosa ini, ya, dan Dia mau menyelamatkan saya. Seperti firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi firman itu benar-benar dinyatakan dalam hidup saya bahwa Tuhan benar-benar mau memilih saya. Tuhan menyatakan dirinya dengan kuasanya, dengan kedahsyatannya, mengenalkan dirinya kepada saya. Saya percaya dengan sungguh-sungguh, saudara, bahwa itulah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Mungkin banyak dari beberapa orang, ya, terutama orang-orang yang sudah kenal dengan saya, bertanya-tanya, ya, kenapa saya bisa berpindah dari keyakinan agama saya yang dahulu ke Kristenan sampai pada hari ini. Waktu di agama seberang saya juga bukan orang yang main-main, ya. Saya sempat meyakini, sempat melakukan segala ritual keagamaan waktu itu di situ, ya. Saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Saya juga sempat menutup tubuh saya yang katanya aurat, ya, dengan berjilbab, dan saya mempelajari kitab-kitab di agama seberang, dan juga sampai saya membeli banyak buku referensi keagamaan tentang agama saya yang dahulu, ya, karena saya benar-benar ingin mendalami dengan sepenuh hati, jiwa, dan pikiran saya, ya. Saya ini juga termasuk orang yang berpikir secara logika, ya, tidak ditelan mentah seperti itu, saudara. Jadi saya dari hari ke hari saya
terus mencari Tuhan di situ, tekun sembahyang ya gitu. Waktu itu cari Tuhan. Sampai suatu ketika saya merasa bahwa saya tidak menemukan Tuhan di situ. Karena berbagai macam ya. Contoh, saya merasa di agama seberang itu perempuan itu didiskriminasi ya. Saya merasa tidak setara gitu dengan laki-laki. Sedangkan Tuhan sendiri ya, saya merasa menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada bedanya, harusnya seperti itu. Tetapi mengapa ya? Saya pernah suatu ketika saya mau berdoa ya di suatu tempat ibadah ya waktu itu. Saya melihat bahwa memang perempuan itu sangat dibedakan dari laki-laki gitu. Sampai kita sebagai perempuan harus berdoa di luar saja. Banyak yang lainnya juga yang saya pertanyakan di dalam hati dan pikiran saya. Ya misalnya laki-laki kenapa boleh sampai berpoligami 4 istri atau lebih, sedangkan perempuan tidak boleh. Saya di situ protes dengan Tuhan. Saya bilang, kenapa tidak boleh Tuhan? Kenapa tidak sama Tuhan? Kenapa Engkau memprioritaskan laki-laki dan perempuan harus di bawah dan harus menerima seperti itu? Saya tidak terima. Dan juga saya sempat mempelajari ya, kematian, setelah kematian di agama seberang itu seperti apa, kemana arah tujuannya ya. Di situ saya juga menemukan lagi bahwa laki-laki yang katanya mendapat ya banyak perempuan bidadari. Terus bagaimana dengan perempuan? Saya merasa didiskriminasi sekali. Hak saya sebagai perempuan di situ sama sekali kayaknya nggak ada. Dan saya juga mempelajari ya, setelah kematian yang katanya kita harus melewati jembatan yang diumpamakan seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Kalau kamu bisa melewati itu, kamu selamat. Ya bagi saya agak sedikit konyol ya, mana bisa gitu loh. Dan ngapain harus melewati berbagai rintangan seperti itu? Bukankah Tuhan itu lebih maha tahu gitu, lebih mengerti kalau kita setelah mati ditempatkan di mana? Ngapain harus seperti orang main sirkus ya, masih melewati ini, melewati itu. Dan ya setelah orang baru meninggal, begitu dikubur katanya ditanyain kembali kan ya, Tuhan kamu siapa? Nabi kamu siapa? Gitu. Kitab kamu apa? Menurut saya juga konyol saudara. Tuhan itu maha tahu gitu loh. Ngapain harus ditanya-tanyain lagi gitu? Nggak perlu itu. Tuhan sudah tahu kita bertuhan dengan siapa ya. Bagaimana semasa kita hidup di dunia, itu Tuhan maha tahu. Dan saya sempat berpikir juga, katanya Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, tapi kenapa kalau kita berdoa ya, waktu saya di agama seberang harus berdoa hadapnya di satu tempat, tidak boleh ke tempat lain, yang katanya kalau kita menghadap ke tempat lain itu doa kita tidak sah, tidak diterima. Saya di situ juga berpikir keras gitu. Kenapa? Katanya Tuhan di mana-mana. Kita mau hadap ke atas, ke bawah, kemanapun, berarti Tuhan maha tahu dong. Seharusnya seperti itu. Dan di kepercayaan saya yang dulu itu juga nih diajarkan ya, kalau jam doa harus jam segini sampai jam segini. Lebih sedikit sudah tidak diterima katanya doanya. Sudah tutup surganya. Tuhan sudah tidak mau dengar karena waktunya sudah habis. Seperti itu ya. Kayak ada batasan-batasan waktu gitu. Itu saya juga merasa heran gitu. Bukankah Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan Maha Kasih? Ya, Tuhan yang sanggup mendengar doa kita tanpa dibatasi dengan waktu gitu. Bukan yang Tuhan yang otoriter gitu. Tuhan yang kalau kamu mau datang kepada saya jamnya harus jam segini. Kalau kamu lewat 1 menit maka doamu tidak bisa diterima. Kamu harus ikut kloter selanjutnya. Buat saya itu bukan Tuhan, saudara. Itu hanyalah ajaran-ajaran yang penuh dengan otoriter. Nah, sampai akhirnya saya mengenal Tuhan, yaitu Tuhan Yesus ya. Saya di situ dijumpai Tuhan dan saya mulai belajar. Saya mulai ingin mengenal Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Saya akhirnya mempelajari kekristenan, saya membaca Alkitab, dan ternyata saudara, setelah saya makin kesini makin dekat dengan Tuhan ya, saya menemukan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa saya menyebut dia Tuhan? Sebab dia benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang memang penuh dengan kasih, dan Tuhan itu ya
kasih itu sendiri. Tuhan itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan saya. Bukan hanya saya yang berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu bisa ngobrol dengan saya. Saya curhat, Tuhan bisa juga curhat dengan saya. Dia itu Allah yang memang penuh kasih ya, tanpa harus dibatasi dengan aturan-aturan. Kalau saya mau menghadap Dia, saya harus tertutup semuanya, hanya kelihatan mata. Atau Dia Tuhan yang dibatasi dengan waktu, jam segini harus doa, kalau enggak doanya enggak keterima. Juga saya bisa menjumpai Dia kapan saja. Saya bisa menjumpai Dia tanpa sekat ya, tanpa aturan-aturan yang begitu menyulitkan. Bagi banyak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ya, banyak yang menghina saya. Katanya saya ini menyembah manusia ya. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Nah, Anda semua salah. Kalau bagi Anda semua ya, Tuhan itu maha kuasa ya. Kenapa tidak bisa Tuhan menjadi manusia? Bisa saja dong, sebab Dia maha kuasa. Dan saking cintanya kepada kita semua, ciptaannya ini manusia yang penuh dengan dosa, Dia rela loh, sempat datang Dia ke dunia hanya untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semua, hanya untuk menebus dosa-dosa kita bagi semua orang yang mau percaya kepada Dia. Bukankah Dia adalah Tuhan yang dahsyat, maha dahsyat dan maha kuasa? Jadi kita sebagai manusia ya, jangan pernah membatasi kemahakuasaan Tuhan dengan otak kita, dengan pikiran kita yang begitu dangkal dan kecil. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari pernyataan saya tadi, cerita saya tadi ya, kekristenan ini bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi kekristenan ini merupakan suatu hubungan ya antara kita dengan Bapa kita sendiri, yaitu Bapa yang ada di surga, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri ya. Dan saya ini buktinya, saya merasakan kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa saya begitu luar biasa ya. Kita bisa ngobrol ya, saya bisa mendengarkan suara Tuhan ya. Saya dengan santai dan enjoy bisa menyembah Dia setiap saat, setiap waktu. Jadi bagi Anda semuanya ya, yang mungkin hari-hari ini masih bingung mencari Tuhan yang sesungguhnya, saya mendorong untuk Anda semuanya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mau menyambut saudara semuanya, Tuhan yang menyayangi Anda semuanya. Bukan Tuhan yang pilih kasih ya, bukan Tuhan yang membedakan antara miskin dan kaya, antara laki-laki dan perempuan ya. Semua kita manusia, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan sedang menunggu Anda semuanya ya, yang belum percaya, belum mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan sedang menunggu Anda semuanya. Jadi bagi Anda semuanya yang mungkin hari ini berbeban berat, berletih lesu, atau ada permasalahan apapun dalam kehidupan saudara, ada kekosongan hati, ada kebingungan arah tujuan hidup, atau mungkin ada orang yang mengalami seperti yang sudah saya alami, jangan ragu, datang kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Seperti yang ada di firman ini ya, di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Sebab Dia adalah Tuhan yang hidup, jangan ragu, datang kepadanya. Dia adalah satu-satunya jawaban. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian luar biasa ya Bapak Ibu semua. Kita bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja dengan ajaib ya, dari keluarga yang sangat amburadul ya, berantakan secara imani, tidak ada, dan ternyata Tuhan memungut ya, istilahnya agak sedikit kasar ya, memungut dari lembah hitam, memungut dari comberan, memungut dari sampah, dan mengangkat Ibu Lucy Margareta menjadi seorang pengikut Kristus yang luar biasa. Bisa kita bayangkan keluarganya ateis dan keluarga ini sangat bebas dalam hidupnya, dan akibatnya anak-anaknya liar dan hidup dalam pergaulan bebas, dan sungguh sangat mencemaskan dan menyedihkan. Tetapi Tuhan baik, Tuhan membuat Lucy Margareta mengalami Tuhan ya, diberikan mimpi, penglihatan, dan dinyatakan bahwa Tuhan mengambil dia
walaupun ia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Tuhan mengambil dia. Tuhan datang kepada dia, menjemput dia, menyambut dia. Luar biasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu semua, mari kita berdoa, mari kita terus mengasihi. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, tapi kita tahu iman kita pasti didengar Tuhan karena kita berdoa dengan penuh kasih untuk orang-orang lain supaya diselamatkan, supaya mereka mengalami Kristus, supaya tidak ada yang tidak diselamatkan di muka bumi ini. Karena kita yakin Tuhan itu penuh kasih. Tetapi apabila mereka tidak percaya, apa boleh buat? Ada tempat yang bukan buat kita yang percaya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.